Pemirsa, setelah Mahkamah Konstitusi kemarin menetapkan putusan tentang syarat ambang batas pencalonan pilkada, Panja Balik DPR hari ini menyepakati perubahan syarat ambang batas pencalonan pilkada. Lantas, bagaimanakah Komisi Pemilihan Umum menyikapi dua putusan tersebut? Sudah bersama kami Komisioner KPU, Idam Kolik. Selamat sore, Pak Idam. Selamat sore, Mbak. Pak Idam, yang ingin kami tanyakan bagaimana lantas KPU melihat hasil dari rapat balik Panja Balik DPR hari ini tentang syarat ambang batas pendaftaran calon pilkada dan syarat batas usia calon kepala daerah, Pak Idam. Berkenaan dengan apa yang dibahas di Badan Legislasi DPR RI, itu sebenarnya aktualisasi dari ketentuan yang terdapat di dalam pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yang dimana DPR posisinya adalah sebagai pembentuk undang-undang dan kami sebagai penyelenggara pemilu atau dengan istilah lain pelaksana dari undang-undang, tentunya kami harus menghormati kewenangan konstitusional yang diberikan konstitusi kepada DPR selaku pembentuk undang-undang. Karena ini sifatnya urgensi, apakah dari KPU langsung akan menjadwalkan rapat kerja ataupun rapat dengar pendapat dengan pihak DPR maupun pemerintah, Pak Idam? Sesuai dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016, KPU diwajibkan untuk berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang dan KPU sudah berkomunikasi dengan DPR dan pemerintah. Kami yakin dalam rentang waktu yang tidak lama lagi KPU akan diberikan kesempatan untuk mengikuti rapat dengar pendapat, yang dimana dalam rapat tersebut KPU dipersilakan untuk konsultasi dengan pembentuk undang-undang sebagaimana yang selama ini pernah dilakukan. Kenapa KPU harus berkonsultasi? Pertama, hal tersebut merupakan amar putusan dari Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, kami dahulu pernah menghadapi situasi yang hampir mirip dengan situasi hari ini pasca dibacakannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90/PU strip 21 Romawi /2023 jelang pendaftaran bakal pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan dalam putusan DKPP khususnya dalam pertimbangan putusan DKPP berkenaan dengan hal tersebut, KPU diingatkan atau diwajibkan agar melakukan konsultasi terlebih dahulu dalam rangka perubahan peraturan KPU, karena itu merupakan satu prosedur yang harus ditempuh. Sehingga pada kesempatan ini KPU akan menempuh konsultasi dengan pembentuk undang-undang terlebih dahulu, walaupun memang seringkali publik berkomentar putusan Mahkamah Konstitusi itu kan sudah terang benderang, betul sekali. Ini berkaitan dengan prosedur administrasi perubahan dari peraturan teknis yang diterbitkan oleh KPU. Dan dahulu pengalaman kami di tahun 2023 jelang pendaftaran bakal pasangan calon presiden wakil presiden, ketika kami belum diberikan kesempatan melakukan konsultasi dengan pembentuk undang-undang, dikarenakan pada waktu itu DPR sedang berada dalam masa reses, Kementerian Hukum dan HAM itu menyampaikan informasi kepada kami bahwa sebuah perubahan peraturan KPU tanpa proses rapat konsultasi itu tidak bisa dilakukan rapat harmonisasi. Jadi rapat konsultasi dengan pembentuk undang-undang ini sifatnya wajib sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi nomor 92/PU strip 14 Romawi /2016. Pak Idam, bagaimana KPU menafsirkan putusan MK dan hasil rapat Panja DPR hari ini? Apakah sudah sesuai, Pak Idam? Berkenaan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi, KPU tidak punya kewenangan untuk menafsirkan. KPU hanya ditugaskan untuk melaksanakan aturan tersebut dan terlebih dahulu harus berkonsultasi. Dan kita ketahui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60/PU strip 22 Romawi /2024 itu merupakan putusan dengan amar yang sangat eksplisit, yang dimana publik dengan mudah dapat memahaminya. Putusan tersebut itu menjelaskan tentang pasal 40 ayat 1 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016, yang dimana Mahkamah merumuskan sendiri tentang syarat dukungan pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah lewat pendekatan perolehan suara sah yang dimulai dari 6,5% sampai dengan 10%, dan hal tersebut sangat bergantung pada jumlah penduduk yang termuat dalam DPT. DPT yang dimaksud itu adalah DPT yang ditetapkan oleh KPU RI pada tanggal 2 Juli 2023 yang lalu.
Yang selanjutnya di diktum ketiga dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 60 garis miring PU strip 22 Romawi garis miring 2024, Mahkamah menyatakan pasal 40 ayat 3 Undang-Undang nomor 10 tahun 2016 inkonstitusional. Lantas dengan hasil yang sementara ini sudah diterima ataupun putusan dari MK maupun hasil rapat, apakah KPU akan menerapkan putusan dari MK ataupun hasil rapat DPR soal revisi Undang-Undang Pilkada ini, Pak Idam? Berkenaan dengan pembentukan undang-undang, ini merupakan kewenangan penuh atau kewenangan atributif yang diberikan Undang-Undang Dasar kepada DPR beserta pemerintah yang sebagaimana termaktub dalam pasal 20 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945, dan kita ketahui sebuah perubahan undang-undang itu dapat berlaku pasca diundangkan di dalam lembar negara. Jadi pada prinsipnya KPU menunggu apakah perubahan undang-undang tersebut itu akan segera diundangkan atau dicatat dalam lembar negara atau tidak. Informasi yang kami peroleh ya secara informal dari rekan-rekan di DPR bahwa esok informasinya akan ada rapat paripurna. Nah, tapi tentunya kami sebagai pihak ya yang pelaksana undang-undang ya kami tentunya akan mencermati perkembangan informasi ini. Lantas apa langkah-langkah yang akan diambil oleh KPU dalam waktu terdekat ini, Pak Idam? KPU sudah berkomunikasi dengan pembentuk undang-undang yang dimana KPU berharap dalam rentang waktu yang tidak lama KPU bisa diberikan kesempatan melakukan rapat konsultasi sambil menunggu pelaksanaan rapat konsultasi sebagai tindak lanjut dari amar putusan Mahkamah Konstitusi. KPU melakukan kajian terhadap salinan putusan Mahkamah Konstitusi. Kemarin sebenarnya tidak hanya satu putusan Mahkamah Konstitusi, tapi sepengetahuan kami ada 5 putusan Mahkamah Konstitusi, dan hal tersebut harus kami kaji secara cermat agar kami memahami atau memiliki konstruksi hukum yang tepat terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Bagaimana nantinya KPU memutuskan apa saja yang akan dilakukan ataupun diterapkan dari undang-undang ataupun pilkada nantinya, Pak Idam? Ya, langkah pertama KPU harus lakukan perubahan terhadap peraturan KPU yang telah kami terbitkan, dalam hal ini peraturan KPU nomor 8 tahun 2024. Dan dalam proses legal drafting kami harus merujuk pada prinsip berkepastian hukum dan prinsip tertib. Ya, yang dimaksud dengan prinsip berkepastian hukum bahwa di Indonesia memiliki tata peraturan perundang-undangan ini sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2011, khususnya pasal 7 ayat 1. Yang dimana dalam penyusunan legal drafting nanti kami harus merujuk pada perundang-undangan mengenai tata peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lantas kapan waktu yang harus segera dilakukan oleh pihak KPU untuk memutuskan usai dilakukannya tentunya rapat konsultasi dari DPR maupun dari MK sudah adanya putusan ini, Pak Idam? Kami meyakini tidak dalam waktu lama lagi kami bisa diberikan kesempatan berkonsultasi dengan pembentuk undang-undang, dalam hal ini DPR dan pemerintah, karena sebagaimana sudah menjadi pengetahuan publik seperti yang kami atur di dalam lampiran peraturan KPU nomor 2 tahun 2024 dan lampiran 1 peraturan KPU nomor 8 tahun 2024 bahwa pada tanggal 27 Agustus adalah hari pertama pendaftaran bakal pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan hal ini berlangsung sampai dengan 3 hari atau sampai dengan tanggal 29 Agustus 2024. Dan artinya sudah tinggal menghitung hari menuju tanggal 27 Agustus. Ya, mudah-mudahan kami bisa segera dapat berkonsultasi dan kami yakin pembentuk undang-undang dapat memahami situasi ini. Baik, terima kasih Pak Idam Qolik atas waktunya bersama kami selaku Komisioner KPU. Selamat sore, Pak. Selamat sore, terima kasih.